tiba-tiba ada yang nyeletuk, bukannya dokter sekarang bisa tahu jenis kelamin bayi sebelum dia lahir. Tapi kok di Al-Quran katanya Allah aja yang tahu isi rahim. Hanya Allah yang tahu. Berarti kontradiksi dong, ya kan? Itu kata dia. Teman-teman, sekilas komentar dia itu terdengar meyakinkan. Tapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, sebenarnya ini cuma salah paham. Kenapa? Karena seringkali kita buru-buru menilai teks wahyu Allah atau teks Al-Quran dengan kacamata ilmu kita yang terbatas. Coba kita lihat ya. Di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah sebutkan dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Di situ ya, kata ma di situ artinya umum. Ma fil arham, ma di situ artinya umum. Bukan cuma soal bayi itu laki-laki atau perempuan. Ilmu Allah tentang janin meliputi seluruh detailnya. Warna kulitnya, tinggi badan, bentuk wajah, bahkan rizkinya, amalnya, umurnya, bahkan nasib akhirnya. Apakah dia bahagia ataukah nanti akan celaka. Semua itu dicatat. Semua yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis sahih tentang proses penciptaan manusia di rahim. Itu disebutkan tuh di situ dalam hadis itu. Semua itu tercatat. Seperti yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis sahih tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim. Ya kan? Allah mengutus malaikat situ untuk mencatat bikatsi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dicatat rizkinya, jatahnya, umurnya. Apakah dia nanti bahagia ataukah celaka. Itu kan nggak diketahui oleh dokter gitu ya. Nah, ilmu kedokteran modern itu paling banter bisa mendeteksi jenis kelamin bayi setelah anggota tubuhnya terbentuk. Tapi apakah ada dokter yang bisa tahu takdir rizkinya? Apakah ada mesin canggih yang bisa memastikan umur bayi ini berapa gitu? Amalnya atau akhir hidupnya? Nggak ada kan? Jadi jelas ya, ilmu modern itu nggak bertentangan dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran. Yang terjadi hanyalah perbedaan cakupan. Ilmu manusia itu sebatas sebagian kecil aja. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya sampai ke masa depan. Di sini kita belajar satu hal penting, teman-teman. Jangan gampang terkecoh dengan anggapan bahwasanya Al-Quran dan sains itu kontradiktif, bertabrakan. Ya. Ingat, ilmu pengetahuan kita itu masih cetek, sangat kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu, kata Allah, melainkan cuma sedikit. Bahkan dalam dunia fisik ya, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Seperti detail mekanisme kesadaran, misteri dark matter di luar angkasa ya, atau kenapa beberapa penyakit masih belum ada obatnya. Kalau hal-hal fisik saja, manusia masih banyak yang belum bisa menguasai semuanya ya, apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luasnya tak terbatas. Maka jangan sampai kita ini jadi sombong dengan secuil ilmu yang kita miliki. Wahyu Allah Subhanahu wa taala datang bukan untuk ditundukkan pada keterbatasan ilmu manusia, tapi untuk jadi cahaya yang membimbing kita dalam memahami hidup. Kesimpulannya, tidak ada sama sekali kontradiksi antara Al-Quran, hadis yang sahih, dan ilmu pengetahuan yang benar. Justru semakin maju sains, semakin terbukti betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa kerdilnya pengetahuan kita. Jadi, mari kita belajar rendah hati. Gunakan ilmu untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meragukan firman-Nya. Karena di balik segala misteri ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui.